Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penerapan metode association rule pada data penjualan online. Kami yang beranggotakan Zulianda Saputra, Muhammad Mustafa Daniel Noya, dan saya sendiri Muhammad Fahri Rafifsyah. Sebelum menuju pada pembahasan, izinkan kami memberikan ilustrasi bersama dengan latar belakangnya. Setelah kita ketahui toko-toko market, toko-toko offline atau yang bisa kita sebut dengan toko konvensional, yaitu seperti toko-toko pada layaknya. Hari ini toko-toko itu telah bertransformasi sehingga menjadi toko online atau toko digital yang mana akan mempermudah kita dalam bertransaksi, begitupun untuk membelinya di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya ini, dengan adanya toko online, maka ada hal yang baru untuk diinovasikan sehingga kita perlu data-data. Nah, dari data-data ini dikelola untuk jadi pengetahuan. Mungkin jika dalam toko-toko konvensional data-data itu dikelola jadi pengetahuan sehingga menghasilkan dan dapat diimplementasikan dengan penyusunan rak. Ada pula yang terjadi pada toko online, yaitu data-data dikelola sehingga akan menghasilkan target market. Data-data ini didapat dengan metode a priori, association rule a priori, sehingga kita mengetahui betul siapa saja pemesan dan siapa saja yang membeli produk-produk yang bersangkutan. Latar belakang sedari tadi pula dijelaskan dengan ilustrasi terlampir. Baik, masalah yang kita ambil yaitu tentang bagaimana proses penerapan association rules pada penjualan online. Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui proses penerapan association rules pada data penjualan online. Metode penelitian yang kita pakai, kita menggunakan minimum support dengan 30% dan minimum confidence dengan persentase 80%. Kita pun ingin menggunakan kandidat dan frekuensi. Pada bagian ini akan dipilih atribut-atribut dalam dataset yang digunakan untuk dijadikan kandidat, lalu kemudian dipilih untuk menjadi frekuen. Setelah itu kita ke tahap a priori. Pada bagian a priori, atribut yang dipilih menjadi frekuen, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa item set. Lalu setelah itu menghitung rules pada a priori. Pada bagian penghitungan, setelah a priori selesai, kemudian dihitung hasil dari a priori tadi untuk menjadi rules. Kemudian tahap berikut metodenya, yaitu sampling. Pada bagian sampling ini, untuk menghitung manual, data diambil sebesar 20 record dari total data yang ada, dan pengambilan data dilakukan secara cross validation. Sedangkan untuk menghitung berdasarkan algoritma a priori Java, data diambil secara keseluruhan dari data yang ada. Oke, baik. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Zulianda Saputra. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Dewa atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Untuk pemilihan atribut, itu dari 17 atribut yang ada, seperti age, gender, marital status, dan seterusnya. Dan kita akan memilih atribut age, gender, marital status, occupation, monthly income, educational qualification, family size, medium, male, dan preference sebagai item atribut yang dipilih. Setelah atribut dipilih, kemudian atribut itu kita kelompokkan. Seperti bisa dilihat pada file Excel. Ya, pada atribut age itu kita bagi menjadi 15, kemudian 19, kemudian ada 20 sampai 24, 25 sampai 29, kemudian ada 30 sampai 34. Kemudian pada gender itu dibagi menjadi female dan male,
Kemudian pada marital status ada single, married, prefer not to say. Kemudian pada occupation itu ada student, ada employed, ada self-employed, ada housewife, dan seterusnya. Setelah kita bagi tersebut, kita bagi item-item tersebut, atribut tersebut, kemudian kita petakan recordnya. Untuk record pertama, itu 0 itu berarti dia bukan age, bukan termasuk age 15 sampai 19. Kalau 1 itu berarti dia benar kalau record pertama itu termasuk age 20 sampai 24. Lalu record pertama itu benar kalau gendernya itu female. Kemudian dia benar statusnya single dan seterusnya. Setelah kita tentukan 0, 1 tersebut, lalu hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Record pertama itu dia age-nya 24, gender female, marital status single, occupation student, monthly income no income, dan seterusnya. Setelah ditentukan pada penerapan a priori menghitung manual, setelah ditentukan atribut yang dipakai, kemudian dikelompokkan atribut-atribut tersebut menjadi kandidat atribut. Setelah dikelompokkan, kita tentukan menjadi kandidat atribut. Kemudian ini menjadi sebagai item, kemudian ini menjadi support. Support itu adalah record yang mempunyai age 15 sampai 19, kemudian age yang mempunyai 20, kemudian record yang mempunyai age 20-24 itu ada 17. Kemudian ada record yang mempunyai age 25-29 itu ada 3, dan seterusnya. Ini akan menjadi kandidat atribut C1. Setelah kita menentukan kandidat atribut C1, kandidat atribut C1 itu akan dipilih untuk menjadi frequent item F1. Frequent item F1 ini dipilih berdasarkan minimum support, yaitu sebesar 30% atau 6. Jadi, kandidat atribut yang mempunyai nilai support lebih atau sama dengan 6, itu akan menjadi frequent item. Setelah ditentukan frequent item F1 ini, kemudian kita combine item pertama dengan item kedua, item pertama dengan item ketiga, dan seterusnya. Seperti penjelasan seperti pada file Excel ini. Bisa dilihat hasil dari combine, yaitu ada age 24 dengan gender female, age 24 dengan gender male, age 24 dengan marital status single, dan seterusnya. Jangan lupa juga kita tentukan supportnya, yaitu record yang mempunyai age 24 dengan gender female itu ada 10. Kemudian record yang mempunyai age 24 dengan gender male itu ada 7, dan seterusnya. Item set ini akan menjadi kandidat atribut item set C2. Kandidat atribut item set C2 ini akan diteruskan untuk menjadi frequent item set F2. Frequent item set F2 ini ditentukan juga berdasarkan minimum supportnya, yaitu 30% atau 6. 30% atau 6. Baik, setelah kita tentukan frequent itemnya, kemudian kita akan menghitung rule. Untuk yang pertama itu yaitu adalah X24 dengan male dinner. Kita akan menghitung support, confident, dan weaknya. Untuk support yaitu 15 per 20, 15 ini adalah nilai dari record yang mempunyai X24 dengan male dinner. Kemudian 20 ini adalah total
data. Kemudian dihitung, hasilnya itu adalah 0,75. Kemudian untuk confidence, itu adalah 15/17. 15 itu adalah hasil record X 24 dengan nil biner per 17 ini adalah record yang mempunyai X 20-24. Kemudian hasil itu adalah 0,88. Kemudian untuk lead, yaitu 0,88 ini adalah nilai confidence per 17 ini adalah nilai dari record yang mempunyai nil biner per total item. Kemudian dihitung, hasil itu adalah 1,04. Untuk menentukan ini positif dan negatif itu dilihat dari leaf. Untuk leaf ini, untuk yang leaf lebih besar dari 1 itu akan menjadi positif. Apabila dia tidak lebih besar dari 1 itu akan menjadi negatif. Seperti pada record nomor 5 ini. Dia negatif karena tidak lebih dari 1. Begitu pula dengan menghitung record nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan 10. Setelah kita hitung, kita katakan pula untuk role yang memenuhi minimum support 30% dan confidence 80%, yaitu ada H2024 dan 05, 1, kemudian nomor 2, dan nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini adalah rule yang terpilih, karena memenuhi minimum supportnya dan confidence-nya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Daniel Maya. Baik, pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan a priori berdasarkan algoritma a priori Java. Pada bagian ini pula, tidak jauh berbeda dengan penerapan a priori berdasarkan perhitungan manual yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang membedakan di sini adalah, pada bagian penerapan a priori berdasarkan algoritma a priori Java, frequent items-nya telah ditentukan oleh algoritma a priori Java-nya sendiri. Frequent items dan nilai supportnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Untuk data lebih lengkapnya, saya akan membuka file Excel-nya, yaitu sebagai berikut. Dengan frequent items, terbentuk 10 rule yang ada. Untuk penentuan support, confidence, dan leaf-nya telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dari 10 rule yang terbentuk, terdapat pula rule-rule yang memenuhi minimum support dan nilai confidence-nya, yaitu rule pertama, age 2024, meal dinner, rule kedua, gender male, preference fast foods, breakfast, lunch, dinner, rule ketiga, age 2024, occupation student, meal dinner, rule keempat, gender male, meal dinner, preference fast foods, breakfast, lunch, dinner, dan rule kelima yaitu age 2024, marital status single, occupation student, monthly income, no income, meal dinner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kita menuju pada kesimpulan dari penerapan Association Rules pada data penjualan online berdasarkan minimum support yaitu sebesar 30%, dan minimum confidence yaitu sebesar 80%. Kemudian hasil dari langkah-langkah penerapan association rules di atas menghasilkan rules-rules yang memenuhi nilai minimum support dan minimum confidence yaitu hasil rules yang tertera pada hasilnya. Lalu kita dapat kelola sehingga pada rules pertama yaitu umur 20 sampai 24 tahun memiliki minat untuk memesan makanan makan malam. Rules kedua, pria memiliki minat pada makanan vegetarian, makan siang, pagi, dan malam. Terus 3, umur 20 sampai 24 yang berstatus pelajar memiliki minat dengan makan malam.
umur 20 sampai 24 yang memiliki status pelajar dan berminat dengan makan malam. Adapun rules kelima, umur 20 sampai 24 tahun dengan status single atau belum nikah, dan sebagai pelajar dengan status sarjana yang menghubungi melalui panggilan langsung untuk memesan makan malam memiliki minat pada makanan vegetarian, siang, pagi, ataupun malam. Adapun hasil menghitung berdasarkan algoritma Fiori Java, sehingga kita dapatkan yaitu pada rules pertama, umur 20 sampai 24 tahun memiliki minat untuk memesan makan malam. Rules kedua, pria memiliki minat pada makanan vegetarian, makan pagi, siang, dan malam. Rules ketiga, umur 20-24 yang berstatus pelajar memiliki minat dengan makan malam. Rules 4, umur 20-24 yang makan malam berminat dengan makanan vegetarian. Rules kelima, umur 20-24 tahun dengan status single atau belum nikah dan sebagai pelajar tanpa penghasilan memiliki minat pada makan malam. Rules ini hasil dari penerapan association rules metode a priori yang dilakukan di atas tadi. Baik, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.